Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan semboyan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, dan bahasa daerah tetap menjadi satu kesatuan. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai suku Arfak dari Papua Barat. Dengan saya Teti, Saya Fahira, Saya Afira. Saya Novia. Boleh kan? Ya boleh, kelihatan yang bagaimana kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai suku Arfak. Boleh next? Suku Arfak. Suku besar Arfak merupakan salah satu suku yang tersebar luas dan berpenduduk di bagian kepala burung Pulau Papua. Asal mula nama Arfak, orang Arfak adalah sebutan yang sudah sejak abad ke-18 digunakan untuk penduduk di pegunungan di pedalaman. Nama Arfak diambil dari nama sebuah gunung yang berada di daerah itu, yaitu Gunung Arfak. Pada waktu itu, panggilan dengan nama orang Arfak oleh penduduk pesisir tidak berkenan di hati mereka, namun di dalam perkembangannya, sebutan nama orang Arfak dapat diterima. Sehingga dari sini bisa dapat disimpulkan bahwa nama Arfak adalah nama yang diberikan dan dituturkan oleh pendatang, yaitu orang Arfak Biak Numfor yang berpenduduk di daerah pesisir Manokwari kala itu, yang mana nama itu diambil dari tempat mereka berasal. Kebudayaan suku Arfak. Bahasa suku Arfak, bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai untuk saling berinteraksi antara sesama manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasa-bahasa yang diucap oleh suku Arfak diantaranya bahasa Hatam Moili, bahasa Bohon, dan bahasa Meyah. Rumah tradisional kaki 1000, kalau dalam bahasa Hatam menyebutnya Mot Aki Aksa atau Ijo. Rumah kaki 1000 merupakan rumah adat suku Arfak, bahan-bahan terbuat dari kayu, kulit kayu, dan batang pohon untuk penyangga dan dinding. Tali rotan untuk mengikat, dan atapnya menggunakan rumput alang-alang, daun sagu, dan daun nibun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afira. Oke, senjata atau alat perang yang dipakai oleh suku Arfak adalah panah-panah atau busur dan tombak panah yang terbuat dari bambu, tali rotan, dan nimbun yang sudah tua, serta gelagah, tetapi alat ini juga digunakan untuk berburu. Aktivitas ini hanya dilakukan oleh kaum pria dan anak-anak mereka. Alat transportasi untuk berpindah tempat ataupun berdagang bagi suku Arfak hanyalah jalan kaki. Untuk peralatan dan perlengkapan dapur suku Arfak dengan memanfaatkan alam dengan cara menggunakan kulit kayu, bambu, dan daun pilihan sebagai alat untuk memasak. Sedangkan alat untuk membuat api dengan cara percikan nyala api dimunculkan terlebih dahulu dari bulu dan sabuk pohon enau, batu, dan bambu kering yang saling digesekkan. Setelah menyala, barulah ditaruh kayu bakar kering agar supaya nyala apinya bertambah besar untuk memasak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahira. Proses penangkapan ikan.
proses penangkapan ikan dan belut suku Arfak menggunakan alat tradisi yaitu angrom atau disra yang dibuat dari serat akar pohon pandan. Alat tradisional lainnya ialah imboisi, batang pohon kayu atau pohon mibun yang sengaja dilubangi atau yang memang sudah berlubang itu dimuat dan ditenggelamkan dengan batu di dalam air. Metode lain untuk menangkap ikan yaitu dengan cara keringkan kali kecil dan merabah atau memasukkan tangan dalam lubang batu atau tanah. Untuk mendapatkan ikan belut atau udang, dalam perkembangannya sekarang mereka sudah menggunakan jaring, nilon, dan mata kail. Boleh di next. Pakaian dan perhiasan suku Arfak. Cawat dari kain merah bagi laki-laki dan kain hitam dan juga warna lain bagi perempuan. Manik-manik dibuat di gelang tangan disebut ria, dimaya, hiasan dari manik-manik yang diletakkan di otak atau testa. Atau di bagian kepala sekarang terbuat dari bulu burung cendrawasih, dihanyam dan dibuat rapi lalu ditaruh sebagai mahkota kepala. Brep atau rihmo, hiasan manik-manik yang disilang pada bagian dada orang Arfak. Sebelum ada cawat dari kain suku Arfak, menggunakan cawat yang terbuat dari kulit kayu bagi laki-laki ataupun perempuan. Tetapi terlebih khusus untuk mereka wanita memakai cawat yang terbuat dari bunga pohon yang disebut indonga atau abo. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Mata pencarian pokok orang Arfak adalah berkebun dengan cara berpindah-pindah. Suatu bidang tanah yang hendak dijadikan ladang pertama-tama dibersihkan dari semak-semak dan pohon-pohon kecil yang ada di dalamnya. Sesuai pembersihan, ladang itu ditanami bibit keladi dan anakan pisang terlebih dahulu. Kemudian, barulah pohon-pohon besar ditebang. Batang pohon yang sedang dipotong dan dikumpulkan pada tempat tertentu atau ditaruh pada pinggiran batas kebun. Lalu batang pohon besar serta dahan, ranting, dan daun pohon dipotong-potong tersebar di dalam kebun. Setelah kering, kebun itu dibakar dan dibersihkan untuk proses penanaman bibit. Aktivitas tambahan biasanya mereka membuat pagar untuk melindungi dan menjaga tanaman dari babi yang dianggap sebagai hama bagi tanaman. Berburu dan meramu adalah mata pencarian tambahan yang dilakukan oleh suku Arfak dengan menggunakan busur dan anak panah. Berburu di hutan, binatang yang banyak diburu adalah kuskus, pohon, tikus tanah, kanguru pohon, dan babi hutan. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil daun-daun yang bisa diambil untuk dikonsumsi, di antaranya sayur pakis dan sayur genamon. Peternakan orang Arfak selalu berternak babi, dan itu sudah menjadi tradisi sejak turun-temurun dari moyang, karena babi tidak hanya dipelihara untuk dikonsumsi atau didagangkan, tapi juga sebagai alat upacara adat. Sebelum mengenal uang sebagai alat tukar, perdagang mereka pada zaman dulu dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar, di mana hasil dari mata pencarian atau perhiasan berupa harta benda mereka itu ditukarkan dengan barang-barang yang dimiliki oleh orang lain sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mateti. Sistem religi suku Arfak. Masyarakat Arfak meyakini ada tumbuhan tertentu yang memiliki kuasa luar biasa yang disebut dalam Mumuweb obat suanggi. Tumbuhan ini digunakan untuk mengutik dan meracuni seseorang, bahkan untuk membangkitkan orang yang telah dibunuh. Entah orang yang baru dibunuh atau orang yang sudah lama dibunuh, dan membusuk selama 2-4 hari. Orang yang menggunakan tumbuhan ini disebut suanggi atau surer. Dahulu, ketika seseorang meninggal, mayatnya tidak langsung dikuburkan, melainkan dikeringkan di atas para-para yang di bawahnya ada nyala api. Setelah kering, jenazahnya diambil dan dibungkus dengan tikat
dimasukkan di dalam lubang kayu atau diletakkan di atas pohon di hutan. Namun setelah orang Arfak menganut agama Kristen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afira. Sistem kesenian suku Arfak. Budaya Arfak dalam seni adalah bernyanyi dan berdansa. Dansa atau lebih akrab dikenal dengan sebutan tarian tubuh tanah. Tarian tubuh tanah merupakan tarian-tarian tradisional dari suku besar Arfak yang masih ada sejak dulu hingga saat ini. Tarian tubuh tanah diatraksikan secara massal dan tak terbatas oleh jumlah penari, sehingga tarian ini digolongkan ke dalam tari berkelompok karena penarinya lebih dari 2 orang. Dalam tarian ini melibatkan semua lapisan masyarakat dari satu kampung maupun kampung ke kampung terdekat di sekitarnya, yang artinya diikuti oleh mereka yang sudah berusia tua maupun muda, baik pria maupun wanita. Tarian ini dilakukan dengan saling bergandengan tangan dan berhimpit disertai dengan lompatan kaki. Tarian ini hanya dilakukan dalam acara-acara penting, misalnya dalam menyambut kedatangan tamu, merayakan pesta perkawinan, merayakan kemenangan terpilihnya seorang pemimpin, dan pesta makan dalam rangka menjalin hubungan kekeluargaan yang terkadang menjadi ajang dalam pencarian jodoh. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.